Assalamualaikum, hai apa kabar semuanya? Di video kali ini yang akan saya bahas yaitu ada cukup banyak sekali KPM yang tervalidasi by system di tahap 3 ini, yang mana sebelumnya hanya menerima bantuan sosial BPNT murni, tapi di tahap 3 ini ada cukup banyak komentar yang masuk dan juga pertanyaan yang masuk terkait nominal bantuan sosial yang ia terima itu tiba-tiba bertambah, yang mana sebelumnya hanya menerima Rp400.000 cara melalui kartu KKS, yaitu penerima BPNT murni atau sembako murni, tapi kali ini nominalnya langsung bertambah menjadi ada yang langsung 2 juta sekaligus dan juga ada yang double 400 ya. Jadi artinya ini adalah penerima bantuan sosial PKH tervalidasi by system yang tadinya hanya menerima BPNT murni tapi otomatis tervalidasi by system sehingga menjadi peserta bantuan sosial program Keluarga Harapan juga di tahap 3 ini. Oke, jangan kemana-mana, nonton video ini sampai habis karena di sini yang akan saya bahas yaitu kriteria KPM penerima bantuan sosial BPNT murni yang memiliki potensi kemungkinan akan mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan, dan tata caranya seperti apa agar bisa tervalidasi by system agar kedepannya bisa mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan juga. Nah, di sini saya akan bahas secara detail, jadi pastikan nonton videonya sampai habis. Dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik dulu subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Dan di channel ini juga ada edisi spesial untuk menjawab pertanyaan masuk. Oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputaran bantuan sosial, silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini. Tapi pastikan nonton videonya terlebih dahulu sampai selesai, jangan sampai pertanyaan yang diajukan itu sebenarnya sudah saya jelaskan di video tersebut. Oke, nonton videonya sampai selesai. Baiklah, sebelumnya di sini saya kembali mensosialisasikan terkait kuota penerima bantuan sosial. Jadi, untuk bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH itu ada kuotanya. Di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 10 juta KPM kuota yang ditargetkan oleh Kementerian Sosial. Begitupun juga dengan bantuan sosial BPNT program sembako, yaitu total kuotanya sebanyak 18,8 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kenapa kuota ini ada hubungannya dengan kepesertaan program Bansos PKH dan juga BPNT? Perlu untuk diketahui, apabila kuotanya penuh, maka walaupun Bapak Ibu memenuhi syarat mendaftar berulang-ulang, tapi tetap aja namanya Bapak Ibu akan berada di daftar tunggu. Oleh sebab itu, perlu sekali apabila ada yang sudah merasa mampu secara sosial ekonomi agar mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial, dan kami juga sebagai pendamping sosial telah ditargetkan untuk menggraduasi KPM, graduasi sejahtera mandiri, dengan memberikan bantuan sosial program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Kenapa demikian? Yaitu agar kota yang tersedia ini, kota bantuan sosial PKH misalnya yang tadinya 10 juta, apabila ada beberapa KPM yang keluar di graduasi secara mandiri, maka otomatis ada kota yang kosong. Nah, sehingga apabila ada kota yang kosong, artinya masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial maka berkesempatan juga untuk bisa mendapatkan bantuan sosial karena kotanya tersedia. Berikutnya yaitu terkait kriteria penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi apabila Bapak Ibu adalah peserta bantuan sosial BPNT murni atau sembako murni dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga kuota PKH tersedia, maka Bapak Ibu memiliki kesempatan tervalidasi by system data-datanya agar bisa mendapatkan bantuan sosial PKH juga. Nah, berikut ini adalah kriteria penerima manfaat PKH. Yang pertama adalah komponen kesehatan yang mana terdiri dari ibu hamil
atau anak usia dini yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah komponen pendidikan yang terdiri dari anak sekolah dasar atau sederajat dan juga anak sekolah SMP atau sederajat dan anak SMA atau sederajat. Dan yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari diutamakan disabilitas berat, namun apabila tidak ada disabilitas di dalam keluarga tersebut tapi memenuhi syarat, ini juga bisa termasuk di dalam kategori memenuhi kriteria penerima manfaat PKH. Dan selanjutnya yaitu komponen lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun. Jadi apabila untuk program bantuan sosial yang ada di desa misalnya atau di kelurahan itu biasanya ada program bansos yang pralansia usianya 50 tahun ke atas atau 55 tahun ke atas baru bisa mendapatkan bantuan sosial. Tapi untuk di PKH itu beda lagi. Ini harus usianya 60 tahun ke atas barulah boleh dinyatakan termasuk di dalam kriteria layak menerima bantuan sosial komponen lansia. Selanjutnya adalah cara bagaimana agar bisa mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan juga apabila Bapak Ibu adalah penerima bantuan sosial BPNT murni. Nah, salah satu caranya yaitu silakan download aplikasi Cek Bansos. Lalu kemudian di sana apabila Bapak Ibu sudah menjadi peserta BPNT murni, di sana Bapak Ibu bisa mengajukan kembali untuk program bantuan sosial yang lebih spesifik lagi yaitu bantuan sosial PKH. Nah, di sini saya juga belum pernah melihat langsung untuk menunya ya, untuk menunya seperti apa di sini terkait pemilihan jenis bantuan sosial. Tapi ini sudah pernah saya lihat di salah satu sosialisasi yang telah disampaikan, yaitu ada menu yang di dalam aplikasi Cek Bansos ini yang bisa memilih langsung program bantuan sosialnya. Seperti misalnya di sana tersedia program bansos PKH, BPNT, PBI dan sebagainya. Bapak Ibu bisa centang salah satu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos, maka ditunggu lagi akan diverifikasi oleh dinas sosial setempat, kabupaten atau kota setempat. Lalu kemudian Bapak Ibu namanya berada di daftar tunggu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bansos PKH tersebut ada kotanya. Apabila Bapak Ibu mendaftarkan diri tapi kotanya belum ada, artinya Bapak Ibu belum bisa lolos menjadi peserta bantuan sosial PKH. Nah, berikutnya yaitu Bapak Ibu juga bisa langsung mendatangi Puskesos setempat atau Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial setempat. Biasanya tiap desa atau kelurahan itu memiliki petugas Puskesosnya. Bapak Ibu bisa melaporkan ke sana, bisa melalui ketua RT-nya terlebih dahulu, lalu kemudian ke pusat kesejahteraan sosialnya atau ke puskesosnya. Nah, biasanya di sana ada mekanisme yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu terkait syarat-syarat dan tata caranya. Baiklah, sebagai informasi tambahan di video kali ini sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari Karindu ini yang masuk di kolom komentar. Katanya untuk selama ini ia atau ibunya menerima bantuan sosial BPNT murni senilai Rp400.000 Bank BNI. Tapi tiba-tiba untuk tahap ini alokasi bulan Juli Agustus menjadi 2 juta. Kira-kira komponen apa saja? Nah, di sini bisa sekaligus ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang melihat video ini bisa melihat sendiri di sini dan menghitung sendiri sesuaikan dengan jumlah komponen yang Bapak Ibu miliki. Jadi misalnya apabila Bapak Ibu di dalam satu kartu keluarga itu memiliki kategori ibu hamil misalnya atau anak balita, artinya bantuan sosialnya untuk alokasi 2 bulan dapatnya Rp500.000. Dan bisa jadi Kak Rindu tadi ini nominalnya sampai 2 juta dikarenakan itu lebih dari 2 komponen. Seperti yang kita ketahui di PKH ini yaitu maksimal 4 komponen yang akan dihitung sebagai penerima bantuan sosial di dalam satu kartu keluarga. Dan biasanya yang dihitung adalah nilai tertinggi dari masing-masing komponen tersebut.
Baiklah, sementara itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Selamat mencoba mengajukan sebagai calon penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan juga. Semoga saja Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Oke, dan apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, silakan tuliskan komentarnya di bawah video ini. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan semoga semua rezekinya dilancarkan, segala urusannya dimudahkan, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.